Masih bersama dengan anggota Komisi 1 DPR fraksi PKS Sukamta dan juga ahli keamanan siber Bung Pratama. Saya ke Bung Pratama, saya akan lanjutkan nanti ke Pak Sukamta. Bung Pratama, jadi data kita sudah tersebar di mana-mana, jangan berharap data kita aman. Ke depan pasti ada waktunya bocor, siapapun dari kita, presiden sekalipun. Ya iya, karena data yang bocor itu kan tidak bisa kita tarik lagi, Mas Aiman, gitu. Karena tujuan hacker itu kan macam-macam sebenarnya. Ketika dia melakukan penetration test, gitu, melakukan percobaan untuk melakukan hacking, tujuannya macam-macam. Ada yang tujuannya untuk mencari duit, begitu. Tujuannya merusak, atau tujuannya nyari data, gitu, ya kan? Buat menggertak begitu ya. Saya bisa jebol pertahanan Anda loh, kalau mau aman, Anda harus bayar saya ya, semacam preman lah gitu. Ya itu ransomware, tipe ransomware gitu. Nah, kita lihat sebenarnya tadi di awal Kompas sudah menyebutkan gitu. Ini ada per hari ini ada 33.782 loh. Go ID yang diretas gitu. Itu yang dipublikasikan ya. Itu yang di share gitu. Ada 8.800 IP address, single IP address begitu yang berhasil diretas gitu. Ada 25.000 lebih mesh defacement gitu, dirubah tampilannya gitu. Itu saja sudah bisa kita tarik kesimpulan bahwa Go ID ini sangat lemah sekali gitu. Ada yang dari LIPI, ada yang Dumai Kota, ada yang ke Jari Kebumen, ada Wonosobo Kabupaten. Coba dicek itu. Itu semuanya terekspos gitu sistemnya. Nah, ini kalau tidak segera diantisipasi, kalau tidak segera kita punya aturan yang memaksa gitu pemilik platform yang ada di Indonesia ini, baik pemerintah ataupun swasta, mengamankan secara maksimal sistemnya, ya pasti akan kejadian terus, Mas. Selama tidak ada hukuman bagi pemilik platform, apalagi yang mengumpulkan data masyarakat ya, gitu. Jika terjadi kebocoran itu tidak ada hukuman buat mereka, hukuman yang berat, ya pasti akan kejadian terus. Maksudnya karena mereka dihukumnya adalah yang menyimpan data itu, misalnya perusahaan yang menyimpan data itu yang diamanatkan gitu ya, lalu kemudian negara, termasuk juga kementerian? Ya betul dong. Contohnya BPJS Kesehatan, itu kan punya negara yang disimpan data masyarakat gitu. Terus kalau misalkan itu bocor, diapain itu? Kan nggak diapa-apain sampai sekarang. Tokopedia gitu, bocor 91 juta nomor handphone orang Indonesia gitu. Terus sampai sekarang diapain? Nggak diapa-apain. Jadi hukuman yang pas apa? Denda atau apa? Loh makanya nanti Pak Sukamta bisa menjelaskan. Kita perlu undang-undang pelindungan data pribadi yang sekarang mentok dan deadlock gitu. Udah 5 kali masa sidang, saya nggak ngerti itu. Gitu. Karena itu nanti yang bisa memaksa gitu penyelenggara sistem elektronik itu untuk mengamankan sistemnya gitu loh Mas Aiman. Kalau sekarang kan nggak ada. Iya, saya ke Pak Sukamta. Sekarang bikin aturan percuma karena cuma himbauan gitu. Iya. Oke, Pak Sukamta, ini data Anda pasti udah kemana-mana nih, KTP, NPWP, minimal KK. Saya nggak tahu ya, slip gaji DPR kesebar juga nggak? Ini kalau kita nggak ada yang bisa kemudian menghalau ini, semua pasti pada waktunya akan terbuka. Tapi nggak ada hukuman tadi disebutkan oleh Bung Pratama. Jadi apa solusinya? Ya, ada dua. Jadi memang soal keamanan ini harus menjadi concern siapapun. Saya sebutkan di depan tadi bahwa siapapun yang membangun sistem itu jangan ngejar fungsi terus dilepas. Tapi harus mempertimbangkan faktor keamanan itu sama pentingnya dengan fungsi. Bahkan harus lebih penting daripada fungsi itu sendiri gitu. Sehingga kita harus memastikan bahwa ketika suatu situs itu atau apps itu dijalankan, itu pasti bahwa keamanannya itu tingkat tinggi. Keamanan tingkat tinggi juga belum ada jaminan karena yang namanya teknologi itu selalu. Oleh karena itu disebutkan harusnya ada fungsi selain preventif juga ada fungsi efek jera. Jadi lembaga yang itu yang saya ingin ke situ. Jadi dimulai dari mindsetnya dulu. Nah, yang kedua adalah kita perlu betul ya payung hukum yang kuat, payung hukum yang mengatur tentang pengelola data, pengelola apps, aplikasi, apa sanksinya kalau mereka itu lalai. Ya, jadi kalau selama ini belum ada kesadaran itu kadang-kadang harus dibangun dengan aturan hukum yang kuat gitu, sehingga siapapun itu tahu bahwa ketika dia harus membangun app, itu juga harus melindunginya. Nah, yang berikutnya, yang penting kedua adalah, ini penting saatnya meningkatkan peran, fungsi, dan kekuatan
lembaga negara seperti BSSN. Jadi BSSN selama ini itu kan ya kayak aksesoris saja. Anggarannya kecil, personalianya kecil, organisasinya kecil, padahal harus mengelola situs kementerian lembaga yang Harusnya seperti apa, Pak Sukamta? Ya, apa gimana Mas? Harusnya seperti apa BSSN ini? Harusnya diperkuat lembaganya, kekuatan politiknya diperkuat, personalianya diperkuat, kemudian anggarannya diperkuat. Sekarang ini ya, misalnya BSSN mau melakukan assessment situs kementerian lembaga seluruh Indonesia, termehek-mehek, nggak ada tenaganya, nggak cukup gitu. Nah, yang ketiga, kita berharap bukan hanya undang-undang dan lembaganya diperkuat, ya, tetapi juga harus ada lembaga pengawasnya. Siapapun di negara manapun, kementerian lembaga itu kalau tidak diawasi, ya mengkhawatirkan. Khusus gitu. Untuk ini, khusus untuk keamanan data? Khusus untuk keamanan data dan pengelolaan operasional pengelola data itu sendiri. Ya, kalau itu hukuman tadi Anda setuju, misalnya mau swasta, mau negara, ketika lembaganya membocorkan atau dia lalai karena apa yang telah dilakukan kemudian data publik bocor misalnya, maka dia harus dihukum. Ya, itu ada di dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Hukumannya berupa apa? Denda atau badan? Jadi kita masih berdebat. Ada yang denda, ada yang sampai pidana, tergantung kepada kasusnya. Jadi ini kan harus dilihat secara komprehensif, Mas. Dan juga lembaga pengawas itu menjadi penting. RUU PDP ini kan mentok karena gara-gara di mana kita meletakkan lembaga pengawas ini. Kementerian Kominfo inginnya pengawas itu di bawah Kominfo, DPR inginnya pengawas itu jangan di bawah kementerian, langsung di bawah presiden supaya kuat. Nah, kalau di bawah Kominfo ya seperti sekarang ini, bocor terus dan nggak pernah ada tindakan bagi orang-orang yang membocorkan itu. Saya ke Bung Pratama. Bung Pratama, kalau Anda punya pengalaman mungkin di luar, hukumannya apa sih yang pernah ada? Jadi kemarin di bulan Agustus 2020 itu, Facebook sama Twitter itu baru kena denda sama pemerintah Korea Selatan itu sekitar 82,6 miliar. Itu karena kasus apa tuh? Jadi di Korea Selatan bocor? Ada data masyarakat Korea Selatan yang dimanfaatkan Facebook tanpa izin gitu. Di Eropa itu kalau misalkan ada satu saja data masyarakat Eropa yang bocor, itu dendanya bisa sampai 20 juta euro, Mas. Terhadap perusahaan atau lembaga negara? Iya, data masyarakat ini. Data masyarakat. Belum data negara. Kalau data negara beda lagi. Yang didenda itu adalah perusahaan atau lembaga negara itu? Perusahaan sama lembaga negara, Mas. Nggak pandang bulu. Nah, tadi Pak Sukamta benar. Kalau misalkan di bawah Kominfo, gimana kalau yang bikin pelanggaran itu menteri gitu? Atau misalkan pejabat di atasnya menteri. Berani nggak negakkan aturan? Ya pasti nggak berani lah. Saya setuju saat ini dengan DPR, harusnya independen dong gitu. Karena yang ditegakkan nanti bukan hanya lembaga swasta, tapi juga lembaga pemerintah. Kan lembaga pemerintah juga sekarang nyimpen data. BKKBN nyimpen data, Kemenkes nyimpen data, ya kan imigrasi nyimpen data gitu. Iya, Dukcapil, Kemendagri nyimpen data juga. Gitu. Kan kita bicara ini, kalau saatnya ini, gitu. Ini waktunya sudah terbatas, tapi saya bicara, kalau 10 kementerian katakanlah benar ada kebocoran, apa yang dirugikan untuk publik? Apa yang publik itu rugi? Yang rugi sebenarnya negara gitu, karena data-data itu, apalagi kalau misalnya data kementerian strategis gitu, efeknya untuk publik ya pasti kalau misalkan ada penetrasi ekonomi gitu, misalkan ada blackmail terhadap pejabat pemerintah gitu, kemudian membuat kebijakan yang ternyata harusnya tidak pro rakyat, ternyata dibuat gara-gara dia diancam, ya masyarakat yang rugi. Karena data itu kan bisa digunakan untuk melakukan blackmail gitu. Tapi misalkan kita nggak tahu tuh, publik nggak tahu tuh. Kemudian dia susah minta izin gitu. Udah dihack aja. Dapat foto-foto, video macam-macam. Anda kalau nggak tanda tangan, nanti saya sebar di internet. Tanda tangan tuh pasti, nggak mungkin nggak. Ya menguntungkan pihak-pihak tertentu di luar misalnya begitu ya. Nah iya, ujung-ujungnya masyarakat semuanya yang rugi. Gitu. Baik. Silakan Mas Kamta terakhir. Kerugian yang membahayakan itu bukan hanya ekonomi dan sosial, tapi kalau menyangkut keamanan negara. Kita tidak tahu kan data ini data apa yang bocor gitu. Kalau 10 institusi ini termasuk institusi keamanan, pertahanan keamanan, nah ini kan membahayakan keamanan negara. Kita tidak tahu masalahnya apa datanya. Jadi ketika Anda mendesak pemerintah untuk segera menyampaikan apakah benar ada kebocoran, jika benar lembaga mana saja dan data apa saja? Ya, itu salah satunya. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah segera negara ini berbenah untuk secara serius memikirkan pengamanan
cyber kita, mulai dari tata kelolanya, peraturan hukumnya, kelembagaannya, sampai manajemennya, semuanya ini harus menjadi mindset penyelenggara negara, karena Presiden sudah mengatakan data itu adalah new oil, tetapi kita biarkan oilnya berserakan di lautan di mana-mana gitu. Baik, terima kasih caranya anggota. Nggak susah Mas Aiman itu, caranya nggak susah, gampang itu. Caranya gampang, mau apa enggak masalahnya itu. Oke, nanti dibantu sama Bung Pratama. Terima kasih Bung Pratama Persada dari Sisrek dan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS Bung Sukamta. Terima kasih Pak Sukamta, terima kasih Bung Pratama. Sehat selalu.